Selanjutnya dari fraksi PKB, Pak Marwan Ja'far, siapakah yang ditunjuk? Adida Malik Haromain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pendapat mini fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI atas rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah disampaikan oleh Jubir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Malik Haromain A161. Yang saya hormati pimpinan sidang, yang saya hormati anggota sidang paripurna. Pimpinan yang saya hormati, beberapa hal yang menjadi prinsip bagi PKB ketika PKB membahas RUU yang sangat penting, yaitu RUU Pilkada. Yang pertama adalah bahwa RUU Pilkada harus tetap berlangsung secara demokratis. Yang kedua, RUU Pilkada harus berlangsung efisien. Yang ketiga, pilkada harus berlangsung dengan bersih. Yang keempat, pilkada harus menghasilkan pemimpin yang legitimate, baik secara politik maupun secara hukum. Yang kelima, pilkada harus menghasilkan pemimpin yang efektif, terutama dalam menjalankan pelayanan publik. Dan yang terakhir, pilkada harus akuntabel. Pimpinan, yang pertama, sejak awal PKB setuju dan bersungguh-sungguh untuk membahas RUU Pilkada, karena PKB sejak awal menetapkan pilihannya untuk Pilkada dilangsungkan dengan menghormati dan menghargai pilihan rakyat. Bagi PKB bukan hanya persoalan konstitusi, tapi ini persoalan esensi dari demokrasi yang sesungguhnya. Konstitusi pasal 18 ayat 4 memang mengatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Tidak jelas apa yang disebut dengan demokratis dalam konstitusi itu. Tetapi kalau kita coba membandingkan secara jernih, maka sudah pasti jawabannya bahwa antara pilihan langsung dengan pilihan DPRD, jawabannya adalah pilihan langsung jauh lebih mendekati dengan bunyi konstitusi pasal 18 ayat 4 itu. Yang kedua, pertimbangan PKB kenapa kemudian memilih langsung? Karena demokrasi sebetulnya adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Bukan dari anggota DPRD, untuk DPRD, apalagi kepentingan untuk DPRD. Karena itu kita berpikir bahwa yang paling menjamin bahwa makna demokrasi dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat adalah sekali lagi harus dipilih secara langsung, bukan dipilih DPRD. Yang ketiga, kenapa PKB menentukan sikap untuk memilih langsung? Karena bagi kami makna demokrasi adalah partisipasi politik masyarakat publik. Dan sekali lagi secara tegas PKB mengatakan bahwa yang paling menjamin partisipasi publik dalam proses politik tentu saja adalah pilihan langsung, dan sebaliknya bukan pilihan DPRD. Yang keempat, alasan PKB adalah bahwa pemimpin atau rakyat harus mengerti dan tahu siapa pemimpin yang akan memimpin mereka selanjutnya. Karena itu rakyat harus mengerti dan paham siapa sebetulnya calon kepala daerah, apakah itu gubernur, apakah itu bupati atau wali kota yang akan memimpin mereka selama 5 tahun. Sangat tidak logis kalau kemudian rakyat yang akan dipimpin tidak tahu menahu tentang figurnya, karena sekali lagi pertimbangan atau kedatangan rakyat sebetulnya sudah didistorsi oleh anggota-anggota DPR baik di provinsi maupun di kabupaten atau kota. Karena itu sekali lagi sikap PKB untuk memilih sikap langsung pemilihan pemilu kada didasarkan karena PKB ingin membuka ruang seluas-luasnya agar masyarakat dan warga negara mengerti dan paham siapa sebetulnya yang akan menjadi pemimpin bagi mereka. Yang terakhir, bagi PKB, hubungan politik antara pemimpin dengan rakyat itu menjadi penting. Apalagi ketika kita menjamin bahwa demokrasi harus berlangsung sehat. Karena itu sekali lagi, sistem yang paling bisa menjamin
Apakah itu kepentingan, apakah itu aspirasi, apakah itu hubungan saling menguntungkan, sekali lagi itu bisa dibangun kalau kemudian rakyat diberi hak untuk menentukan sikap politik siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Sebaliknya, rakyat tidak punya kekuatan apapun kalau kemudian digeser atau diganti dengan pemilihan yang lebih eksklusif, lebih tertutup, yaitu dipilih DPRD. Pimpinan yang saya hormati. Yang kedua, bagi PKB RUU Pilkada harus mencerminkan pelaksanaannya secara efisien. Karena itu sejak awal PKB setuju bahwa Pilkada harus berlangsung dengan efisien. Yang kedua, PKB setuju sejak awal bahwa Pilkada harus dilangsungkan secara serentak, sekali lagi untuk membangun dan membangkitkan bahwa Pilkada tidak harus menghambur-hamburkan uang. Yang ketiga, sejak awal PKB juga mengusulkan kepada Panja, kepada pemerintah dan semua fraksi-fraksi yang tergabung dalam Panja untuk melaksanakan pilihan kepala daerah satu putaran. Ini penting pimpinan, kenapa? Karena hari ini perbandingan pilkada satu putaran dengan 2 putaran antara 30 sampai 40% anggaran. Itu artinya apa? Bahwa melakukan atau membuat pilkada satu putaran sama sekali tidak terpengaruh oleh faktor legitimasi politik atau hukum, karena sebetulnya semua fraksi dan pemerintah bersepakat untuk bersama-sama menaikkan ambang batas untuk mengusung calon kepala daerah dari 15% menjadi 20% suara atau 25% kursi. Karena itu pimpinan, PKB tidak pernah ragu kalau kemudian usulan pilkada satu putaran itu dilangsungkan, maka efisiensi tentu saja bisa kita ambil. Yang terakhir, bagi PKB untuk melaksanakan pilkada yang efisien harus ada modifikasi kampanye. Dari sekian banyak pasal di dalam draft pilkada langsung mencerminkan bahwa harus ada perubahan revolusioner yang berkaitan dengan kampanye model apa yang mau kita lakukan. Saya setuju kampanye yang bersifat umum, kampanye yang di luar ruangan, atau kampanye yang bersifat arak-arakan, yang itu menghambur-hamburkan uang, semuanya sudah kita hapus. Karena itu tidak ada alasan lagi sebetulnya bagi kawan-kawan dan bagi bapak-bapak sekalian untuk tidak memilih pilkada langsung dan itu berlangsung efisien. Bagi PKB sangat naif kalau kemudian dengan alasan efisien tetapi mengorbankan partisipasi publik yang itu justru bisa kita jamin dalam pilkada secara langsung. Yang ketiga, sejak awal juga PKB berkomitmen untuk melaksanakan pilkada yang bersih. Tidak ada jaminan sama sekali, bahkan pilkada baik DPRD itu berlangsung dengan bersih. Transaksi politik itu masih punya potensi dan masih bisa terjadi dalam sistem termasuk sistem DPRD. Karena itu PKB merasa bahwa menghilangkan atau meminimalisir anomali pilkada yang mengganggu kebersihan pilkada itu harus dihilangkan. Karena itu PKB setuju bahwa harus ada pembatasan terhadap keluarga incumbent atau keluarga petahana untuk maju sebagai calon kepala daerah. Dan kita bersepakat bahwa untuk istri atau suami calon kepala daerah dibatasi kecuali setelah jeda 1 periode atau 5 tahun. Putusan atau pasal ini saya kira fair. Satu sisi kita ingin membuat pemilu kada yang bersih karena potensi penyelewengan dan pelanggaran pilkada itu besar dilakukan oleh calon-calon incumbent atau calon-calon yang punya hubungan langsung dengan incumbent atau petahana. Yang terakhir, PKB setuju bahwa pengaturan tentang petahana harus diatur sedemikian rupa. Bansos, politisasi jabatan, politisasi program itu harus diantisipasi sekali lagi untuk membangun sebuah pilkada yang bersih. Yang keempat, pilkada harus membangun atau harus menghasilkan pemimpin yang legitimate, baik secara politik maupun secara hukum. PKB setuju bahwa pilkada harus dilakukan dengan syarat-syarat yang fair, terutama syarat-syarat hukum. Karena itu di Undang-Undang Pemda yang berkait langsung dengan RUU Pilkada
PKB sangat setuju bahwa calon kepala daerah yang tersangka kemudian ditahan, maka pemerintah melalui Kemendagri berhak untuk mengeluarkan surat pemberhentian terhadap si calon kepala daerah. Menurut saya ini perubahan progresif dan harus didukung. Yang berikutnya, PKB setuju uji publik dilakukan. Apakah di mekanisme DPRD atau pada mekanisme langsung-langsung. Tetapi pimpinan, uji publik menjadi sangat relevan dan sangat sesuai kalau mekanismenya langsung-langsung. Tetapi saya meragukan PKB meragukan itu akan efektif uji publik kalau kemudian mekanismenya adalah DPRD, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Yang kelima, pilkada harus menghasilkan seorang pemimpin yang efektif. Sekali lagi PKB sadar, pemilihan DPRD atau pemilihan langsung tidak menjamin atau sama-sama tidak menjamin pemimpin yang dihasilkan akan efektif. Tetapi sudah banyak contoh-contoh nyata, sudah banyak gubernur, sudah banyak bupati dan wali kota yang dipilih langsung ternyata luar biasa perkembangan daerahnya dan mampu mengemban amanah yang terpenting juga mengemban amanah rakyat yang dilakukan ketika proses pilkada berlangsung. Yang terakhir, pilkada harus akuntabel dalam dua hal. Yang pertama, akuntabel dalam persoalan anggaran yang dipakai oleh penyelenggara pemilu. Yang kedua, harus akuntabel dana yang dipakai oleh calon kepala daerah. Itulah yang menjadi pertimbangan Partai Kebangkitan Bangsa. Karena itu PKB tidak pernah ragu dan yakin bahwa pilkada secara langsung oleh rakyat, itulah pilihan yang terbaik. Pertanyaan besar saya kemudian adalah, hal yang terpenting dalam sebuah proses demokrasi sebetulnya bukan pada persoalan dipilih langsung atau DPRD, tetapi yang terpenting adalah apakah putusan kita hari ini berefek pada melanjutkan reformasi atau menghentikan reformasi tahun 98. Kalau hari ini kita memutuskan pilkada langsung, saya sangat yakin bahwa cita-cita untuk melanjutkan reformasi akan berlangsung dengan baik. Tetapi kalau forum ini memutuskan di DPRD, saya tidak yakin dan meragukan bahwa kelanjutan reformasi akan bisa kita jaga dan bisa dilindungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.